Bu Aisyah, terus kalau mendoakan orang lain bagaimana? Kan ini sistem saraf kita. Iya. Maka ibu kalau ngomong sama orang lain atau sama anak yang baik-baik. Kenapa? Kan anak punya telinga, iya. Punya sistem saraf nggak anak kita? Iya. Maka omongan ibu ditangkap oleh telinganya dan jalan di sistem saraf kalau dia di depan kita. Maka kalau kita mau negur anak, ngomongnya yang baik-baik. Kalau kita ngomongnya buruk, maka dia jalan. Anak lagi pegang gadget, azan maghrib, dia masih tetap pegang gadget. Ibunya ngomongnya gini, main terus main terus. Apa yang terjadi? Main terus. Nah, ibunya yang suruh. Terus ibunya ngomong gini nih sama anaknya nih, kamu tuh ya kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah banget ya. Kalau disuruh, ini kan nangkep telinganya. Kalau disuruh sholat susah, dia jalan di badan nih. Maka nanti badannya susah. Kalau main aja lama banget. Dan kita kalau yang buruk-buruk diulang 3 kali. Kalau main aja lama banget. Nah, jangan heran kalau tuh anak mainnya lama. Anak lagi ya bikin PR-nya agak lamban. Kita ngomongnya juga gitu. Kamu nih kalau bikin PR lama banget. Kalau bikin PR lama. Ya? Kamu nggak pernah nurut kata ibu. Nggak pernah. Siapa yang suruh itu? Makanya sekarang ada teknik namanya neuroparenting. Parenting itu artinya pola pengasuhan. Neuro itu sistem saraf. Jadi pola pengasuhan yang berdasarkan kerja saraf. Maka kita ucapkan yang baik-baik karena ucapan kita jadi doa. Ya. Anak lagi berantem, kita juga gitu kan. Berantem terus berantem. Terus ada ibu-ibu gini, anaknya berantem dia bagus. Nah, anak menganggap berantem itu bagus. Nah, ibunya yang suruh. Jadi gimana Bu Aisyah kalau anak lagi berantem? Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, yang damai nak, yang damai. Yang rukun nak, yang damai nak, yang damai. Itu nggak, abis berantem nggak jadi cepet Bu. Daripada ibu bilang bagus. Ya. Di sistem saraf dia menangkap apa yang didengar dan menangkap apa yang dilihat. Jadi gimana Bu Aisyah kalau mau ngajak dia sholat? Kan mau sholat maghrib. Yang kita mau kan dia sholat maghrib. Kita sampaikan, nak sholat maghrib yuk. Nak simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Di jalan. Bu Aisyah pakai kata dulu boleh nggak? Sholat maghrib dulu yuk, nggak usah Bu. Anak sekarang kalau pakai sholat maghrib dulu yuk, dulu udah. Sholat dulu yuk, dulu udah. Langsung aja sholat maghrib yuk. Nah, bagus lagi kalau dia dengar disuruh sholat dan matanya anak sudah lihat kita siap untuk sholat. Makanya ibu tuh harus siap duluan, wudu, pakai mukena. Kalau perlu masih dia pegang gadget, nah sholat maghrib yuk. Matanya dia lihat kita gelar sajadah. Itu 2 pesannya yang jalan. Dari telinga. Ada 2 telinga. Telinga kanan menangkap pesan, nanti jalan ke sistem saraf kiri. Telinga kiri menerima pesan, jalan sistem saraf kanan. Matanya 2 kan anak-anak kan? Dia lihat ibunya siap. Mata kirinya memberi pesan ke tubuh kanan, mata kanan memberi pesan tubuh kiri. Maka badan ini pasti cepat melakukan apa yang kita minta. Yang cilaka, ya ibunya suruh sholat, pas anaknya lihat kita masih main gadget. Maghrib, woi maghrib. Udah gitu nyuruhnya begitu. Maka pesan yang jalan di telinga akan ditiadakan dengan pesan yang jalan di mata. Itulah makanya dalam mendidik kita perlu suri toladan. Makanya Rasulullah ya dalam mendidik umatnya beliau nggak hanya ngomong, dilakukan. Kenapa? Kita lihat 2 pesannya dari telinga dan dari
mata. Sampai sini sepakat dulu, Bu? Makanya hati-hati bicara. Kenapa? Itu jadi doa. Tapi gemes Bu Aisyah, gemes. Ibu gemes gak, Bu? Saya juga gemes sama. Anak saya 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Siapa yang anaknya 5 juga sama saya? Gemes, Bu? Yang anaknya 6? Ada, Bu, anaknya 6, Bu? Ada nggak? Udah nggak? Oh iya, alhamdulillah. Gemes juga, Bu, anaknya 6, Bu? Gemes. Yang anaknya 7? Udah nggak ada nih, 6 doang. Yang anaknya 4? Coba anak yang mana? Alhamdulillah. Gemes sama anaknya, Bu? Yang anaknya 3? Gemes sama anaknya? Gemes. Yang anaknya 2? Gemes. Yang anaknya 1? Anak mahal. Gemes sama anaknya, Bu? Gemes. 1 aja gemes, gimana yang 7 tadi? Ya, tapi begitulah memang kita, tugas kita membimbing, mendidik dan memberikan contoh. Makanya harus kembali di Quran. Ya, kenapa? Ini omongan kita masuk ke dalam tubuhnya.